Shalom guys, apa kabar semuanya? Senang bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan ya Tuhan. Kami bersyukur walaupun melalui media sosial kami boleh tetap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Pimpinlah setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh senantiasa bersandar kepada Engkau. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang mengendalikan lidah. Tahukah teman-teman bahwa lidah itu seperti pisau? Kadang bisa digunakan dalam hal yang baik, terkadang lidah juga bisa digunakan di dalam hal yang buruk. Orang yang bijak akan menggunakan lidahnya untuk hal yang baik. Orang yang bijak akan menggunakan lidahnya untuk kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang lain. Orang yang bijak akan menggunakan perkataannya untuk membangun orang lain dan menghibur orang lain. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 3 bahwa betapa sulitnya orang mengendalikan lidah. Karena kalau kita pernah dengar, lidah itu tidak bertulang. Sehingga Yakobus juga berkata bahwa betapa sulitnya manusia menjinakkan lidah. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Namun teman-teman, tidak seorang pun dapat mengendalikan atau menguasai lidahnya. Karena lidah adalah sesuatu yang sangat buas dan penuh racun yang mematikan. Kita tahu tadi bahwa ada orang yang menggunakan perkataan untuk membangun orang lain dan ada orang yang menggunakan perkataannya untuk menjatuhkan orang lain. Teman-teman, jadilah bijak dan gunakan perkataan kita untuk membangun orang lain dengan hal yang sederhana, yaitu kita dapat memuji orang lain dan memberikan motivasi bagi kehidupan orang lain. Dan jadilah hidup sebagai orang Kristen yang dapat mengendalikan lidah kita. Namun teman-teman, sebaliknya bagi orang yang tidak bijak dan tidak dapat mengendalikan lidahnya, mereka akan seperti orang buta yang sembarangan menggunakan pisaunya, yang sembarangan menggunakan pedangnya. Kalau kita lihat di TV atau film, orang-orang yang buta mungkin bisa saja menggunakan pedangnya, tapi di kehidupan ini manusia tidak bisa sembarangan menggunakan pedang atau menggunakan pisau untuk menyayat ya. Tapi gunakanlah sesuai dengan kebijakan kita dan bijaklah menggunakan perkataan kita, sehingga orang lain juga merasa bahwa mereka akan memiliki motivasi atau memiliki masa depan yang baik karena kita bisa membangun mereka, memotivasi mereka. Dan kehidupan kita dengan sesama kita yang kita bangun ini, relasi kita dengan sesama kita adalah relasi yang baik dan bukan relasi yang menjatuhkan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kita semua, dan sampai jumpa lagi di konsel kita. Dan saya undang kita untuk boleh join dalam konsel kita di tempat ini. Sampai jumpa teman-teman. Kiranya boleh tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus boleh menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap adik-adik yang dimanapun mereka berada, teman-teman yang dimanapun mereka berada. Kiranya Kau bersertai mereka ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar mereka boleh menjaga relasi mereka dengan sesama mereka, menjaga
jaga lidah mereka untuk membangun setiap orang di sekitar mereka, memberikan motivasi yang baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi setiap orang dan membangun setiap kehidupan yang jauh lebih baik lagi ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke